Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali anak-anakku sekalian di materi pembelajaran daring bahasa Indonesia kelas 11. Materi menganalisis dan mengonstruksi teks ceramah. Anak sekalian, di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas terkait teks ceramah, baik itu struktur dan contoh-contohnya. Kemudian kita kembangkan menjadi master seremonial atau MC dan sambutan. Hari ini kita akan belajar terkait analisis kebahasaan nanti. Sebelumnya, marilah kita merenung diri. Bersikap apa adanya. Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, namun karena tidak mau berterus terang. Hidup dalam kepura-puraan tak memberikan kenyamanan. Bersikaplah apa adanya. Bila kita kesulitan, jangan tolak bantuan. Sikap terus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Keakraban tercipta bila satu sama lain saling menerima, sedangkan penerimaan yang tulus hanya terwujud dalam kejujuran dan terus terang. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami. Hidup berpura-pura sama dengan membohongi diri sendiri. Karena kita hidup di dunia nyata, bukan hidup di dunia ilusi. Hello, let's go to learn. Anak sekalian, kebahasaan teks ceramah. Kata sapaan. Kita kemarin di materi ceramah, materi MC dan sambutan, itu kita pernah menyebut kepada orang lain dengan kata Anda, Ibu, Bapak yang mulia, saudara, kakak, hadirin, hadirat, adik yang terhormat. Nah, itu semua dinamakan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, dan memerintah seseorang. Itu kata sapaan. Jadi semuanya baik ini, kemudian ini sampai ini namanya kata sapaan. Kalau dibuat kalimat, contohnya adalah atas kehadiran saudara, saya mengucapkan terima kasih. Nah, pasti ada di dalam sebuah kalimat itu ada kata sapaan. Nah, kedua, selain kata sapaan, ada namanya konjungsi atau istilahnya namanya kata hubung. Nah, konjungsinya adalah namanya konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu biasanya contohnya adalah penambahan. Hanya penambahan, sehingga kalau ditambah konjungsi maka akan menjadi maknanya menjadi bertambah. Konjungsi jenis ini sering digunakan pada bagian materi, terutama ketika penceramah menambahkan argumennya. Nah, konjungsi ini contohnya adalah selain itu, bahkan. Nah, itu konjungsi. Karena dalam kalimat kan biasanya tulis gini. Dalam kalimat, hujan besar dapat menyebabkan banjir. Selain itu, hujan dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Ini namanya konjungsi antar kalimat. Nah, ini kan kalimat yang pertama.
dan yang ini kalimat yang kedua. Maka di tengah-tengah ada diberikan konjungsi, maka namanya konjungsi antar kalimat. Ya, itulah. Oke ya, kata sapaan konjungsi antar kalimat, paham ya? Ya, oke, kita lanjutkan. Ada sebab akibat. Konjungsi sebab akibat. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian penutup ceramah. Pada bagian ini akan ada namanya sebuah ajakan. Istilahnya adalah namanya persuasi. Persuasi itu ajakan. Ya, setelah memaparkan materi dan meyakinkan pendengar, ya, seorang penceramah akan berusaha mengajak pendengar untuk melakukan sesuatu yang ia inginkan. Ya, biasanya kalimat ajakan itu didahului dengan konjungsi, misalnya oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sejenisnya. Biasanya ada di depan kalimat itu ada konjungsi. Nah, konjungsi yang di depan itu yang sifatnya namanya ajakan itu dinamakan konjungsi sebab akibat. Nah, kalimat yang tadi karena itu ada bagian ajakan, ada persuasi, maka berarti ada kalimatnya ada kalimat persuasi. Ya, kalimatnya pasti kalimat persuasi, kalimat ajakan. Jadi kalimat persuasi adalah kalimat yang berisi ajakan, bujukan, ya, anjuran. Ya, kalau laki-laki dan perempuan itu rayuan, gitu. Ya. Maka kepada pendengar dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Kalimat yang menyatakan ajakan ditandai dengan penggunaan kata-kata marilah, hendaknya, sebaiknya, kami menghimbau, saya menganjurkan, dan sejenisnya. Nah, semua kata-kata ini itu dinamakan yang katanya kata persuasi, karena digabungkan dengan kata-kata yang lain maka menjadi sebuah kalimat persuasi. Oleh karena itu, marilah kita lestarikan kebiasaan memberi salam ketika bertemu seseorang. Ini kan kalimat ajakan. Maksudnya setiap orang, audien, pendengar itu diajak untuk yaitu membiasakan diri memberi salam. Oleh sebab itu, sebaiknya orang tua selalu waspada agar anak-anak kita tidak terjerumus narkoba. Ini juga ajakan. Ajakan kepada siapa? Kepada orang tua. Untuk apa? Untuk waspada. Nah, ini ajakan-ajakan semua. Ini namanya kalimat persuasi. Oke ya. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan di slide berikutnya. Yaitu keempat adalah keefektifan kalimat. Nah, efektif kalimat itu sekurang-kurangnya berkaitan dengan tiga hal yang yaitu sebagai berikut. Nah, efektif itu artinya komunikasi kita kepada audien dan pendengar itu bahasanya efektif. Efektifnya adalah bisa diterima dan bisa dipahami. Kan tidak semua orang mendengar apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan itu paham. Kenapa tidak paham? Mereka dengan yang kita ucapkan, mungkin salah satunya bahasa yang kita gunakan itu tidak efektif. Agar efektif, maka harus ada sekurang-kurangnya berkaitan dengan tiga hal, yaitu itu. Satu, kelengkapan unsur subjek dan predikat. Nah, subjek dan predikat itu, kalau subjek itu pasti di awal, predikat itu setelah subjek. Mungkin waktu kamu di SMP, SD ya, ataupun MI atau MTS, kamu pernah mendapatkan materi subjek predikat. Misalnya saya menulis. Nah, siapa yang menulis? Saya. Maka berarti subjek adalah saya. Apa yang dikerjakan? Itu adalah namanya predikat. Ibu pergi, ayah tidur, itu sudah. Nah, itu kalau unsur subjek predikatnya itu jelas. Kadang kita mendengar sebuah namanya kalimat yang unsur subjeknya itu bukan orang, karena mungkin kita tahunya bahwa subjek itu pasti orang. Tidak. Jadi subjek itu rumusnya adalah siapa, predikat itu apa yang dikerjakan oleh siapa tadi. Itu kalau rumusnya kata untuk subjeknya itu kata benda,
atau orang tadi. Nah, tetapi kalau misalnya bentuknya bukan kata benda, maka dia harus dengan rumus namanya apa. Contoh misalnya ada sebuah kalimat, yaitu kecelakaan di depan Mandua Jember mengakibatkan 2 orang meninggal dunia. Nah, di situ tidak ada menyebut, yaitu kata ganti orangnya tidak ada. Ya. Nah, maka rumusnya adalah apa? Apa yang terjadi di depan man? Kecelakaan. Maka tulisannya adalah kecelakaan di depan Mandua. Itu penulisan tepat. Bukan meninggal dunia 2 orang kecelakaan di depan Mandua Jember. Nah, itu sudah tidak efektif namanya. Jadi harus subjeknya dulu baru predikat. Tuh. Kemudian kedua, ketidakmubaziran atau hemat. Artinya kamu tidak boleh menggunakan banyak kata yang menimbulkan kerancuan. Kerancu itu membingungkan. Yang ketiga adalah kelogisan, masuk akal enggak logis itu. Nah, itu jadi efektif itu bisa dicari dengan 3 hal ini: kelengkapan unsur subjek predikat, ketidakmubaziran hemat, ya, kemudian kelogisan. Contoh, kepada hadirin dipersilakan duduk. Nah, ini salah. Kenapa salah? Karena tanpa subjek. Nah, ini kata-kata kepada. Maka tidak diperkenankan sebelum subjek itu ada namanya preposisi. Ini preposisi namanya, atau yaitu istilahnya kata depan. Tidak boleh kata depan dulu baru subjek. Maka kata depannya dihapus. Kepada hadirin dipersilakan duduk. Tidak perlu. Cukup hadirin dipersilakan duduk. Nah, ini jadi salah ya. Yang benar bahwa subjeknya adalah siapa yang duduk? Hadirin. Nah, maka subjek hadirin, ya, kemudian baru dipersilakan duduk, ini adalah predikat. Oke. Ya, dipersilakan duduk predikat. Kedua, para hadirin sekalian yang saya hormati. Ini mubazir. Kenapa? Kalau sudah ada hadirin, hadirin itu artinya lebih dari 1 orang. Maka tidak perlu kata para. Berarti sudah ada lebih dari 1 orang, lebih dari 1 orang. Ya, maka cukup hadirin, ya, yang saya hormati. Nah, ini kata para hadirin sekalian, ini tidak efektif, mubazir ini. Cukup hadirin yang saya hormati. Nah, kan juga tidak mungkin para sekalian yang saya hormati juga tidak bisa. Ya, hadirin sekalian, tidak usah sekali. Kalau hadirin sekalian berarti dia berpasang-pasangan artinya. Maka cukup hadirin yang saya hormati. Ini dibuang paranya, sekalian dibuang karena mubazir. Yang ketiga ini juga mubazir. Di mana mubazirnya? Para bapak-bapak, sudah bapak-bapak masih ditambah apa? Para, tidak usah. Bapak-bapak. Dan ibu-ibu tidak perlu. Jadi bapak-bapak dan ibu yang berbahagia ini. Ibunya 1 aja. Itu sudah mewakili bahasanya. Para bapak dan ibu yang berbahagia. Kalau bapaknya ini buang 1, ibunya dibuang 1, maka paranya boleh dimasukkan. Bapak dan ibu sekalian juga boleh. Jadi ini salah satu contoh yang benar. Jadi kalau mau nge-MC pun juga harus namanya kalimatnya harus sesuai, yaitu subjek, predikatnya, kemubaziran hematnya, dan kelogisannya. Oke ya, itu efektif ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Ini yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, nah, ya, yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Ya, sini mubazir sudah, ya. Jadi tidak perlu ditambah ini tidak usah. Yang terhormat cukup yang terhormat Kepala Sekolah, bapaknya tidak boleh, ya. Bapak tidak diperkenankan kalau untuk jabatan. Bapak ini hanya diperkenankan untuk nama orang. Ingat kan begitu kan kemarin, ya. Jadi yang terhormat Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Mandua Jember. Nah, ditambahi karena yang saya hormati. Nah, karena ini sudah yang terhormat, maka jangan yang terhormat lagi, tapi yang saya hormati
Bapak dan Ibu guru, teman-teman yang saya cintai. Nah, ini yang benar. Oke, ini namanya tadi termasuk dari pemubazir tadi. Itulah. Kemudian ini masalah logis dan tidak. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Kepada kepala sekolah, waktu dan tempat saya persilakan. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah benar. Ya. Kepada Bapak Nur Hidayat saya persilakan. Nah, jadi karena ada Bapak, maka nama. Karena sudah sambutan kepala sekolah, tidak perlu kepala sekolah disebut lagi, tapi siapa nama kepala sekolahnya disebut. Ya, salah satunya adalah sambutan kepala sekolah. Nama orangnya baru kepada Bapak, misalnya Nur Hidayat saya persilakan. Itulah. Dan di sini terkait logisnya di mana, Pak? Ya ini, ada waktu dan tempat. Kenapa waktu harus dipersilahkan? Nah, logis enggak waktu dipersilahkan? Nah, enggak logis. Terus tempat saya persilahkan, beliaunya kan sudah duduk, sudah menempati. Kenapa masih dipersilahkan? Nah, ini namanya enggak logis. Jadi jangan sekali-kali kalau nge-MC sambutan atau membuat ceramah menggunakan kata waktu dan tempat saya persilahkan. Tidak diperkenankan karena tidak logis. Cukup saya persilahkan. Oke, paham ya? Oke, lanjut kalau sudah paham. Nah, demikian sambutan saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Nah, di sini tidak logis. Demikian sambutan saya atas perhatian hadirin, dan ini atas perhatiannya. Ini kan berarti sudah lampau perhatiannya, padahal beliau masih memperhatikan, maka atas perhatian hadirin. Nah, jadi nyanya dibuang, dilengkapi para atas perhatian hadirin saya mengucapkan terima kasih. Jadi menggunakan kata mengucapkan, jangan menggunakan saya menyampaikan, karena kata itu diucapkan. Nah, terima kasih itu diucapkan, bukan disampaikan. Ya, jadi perhatiannya ini cukup ada kata perhatian, nyanya diganti lengkap hadirin. Saya mengucapkan terima kasih. Oke, lanjut anak sekalian. Oke, kalau sudah, Pak Nur hanya bertanya, kamu harus punya konsep atau big konsep besar. Sudahkah kamu tahu arah hidupmu? Jika belum, mulailah berpikir selama ini adakah manfaat ilmu yang sudah kamu tebarkan di muka bumi ini. Jadi kalau kamu belum tahu arah hidupmu, maka kamu harus berpikir, apakah kamu sudah bermanfaat? Kamu sudah punya ilmu, dan ilmu itu sudah kamu tebarkan? Kalau belum, berarti kamu belum tahu arah hidupmu. Naruto saja punya arah hidupnya. Apa arah hidupnya Naruto? Jalan ninjaku. Nah, kalau kalian, jalan hidupmu apa? Mulailah kamu berkonsep untuk mengetahui arah hidupmu. Ya, silakan cari arah hidupmu. Terima kasih, thanks. Ya, jika ada pertanyaan, silakan gabung di grup ya WA, dan silakan Anda bertanya, Pak Nur standby di sana. Oke, tugas kalian adalah 5 ini. 5 ini kamu ubah menjadi kalimat efektif. Nah, karena 5 ini adalah kalimat yang tidak efektif, berarti kalian ubah menjadi kalimat efektif. Ya, 1, Haris membelikan pulsa kakaknya. Ya. Nah, ini kamu buat kalimat efektif. Kedua, setiap kali bertemu mereka saling pandang memandang. Ketiga, ia sedang menginventarisir perabot-perabot memandang. Nah, 4,
para wanita perlu hati-hati melewati lorong. 5. Baik mahasiswa lama atau mahasiswa baru dikenakan peraturan yang sama. Ini semuanya tidak efektif, silakan kalian ubah efektifnya. Ingat, untuk mengubah kalimat efektif, yang pertama adalah yaitu susunan subjek predikatnya harus jelas. Jadi susunan subjek predikat harus jelas. Kedua, tidak mubazir kata. Kalau terlalu banyak kata itu agak rancu, maka dihapus. Ketiga, yaitu logis, masuk akal apa tidak. Logis, masuk akal apa tidak, ya, baru bisa kamu mencari yang mana yang tidak efektif. Oke, terima kasih. Tulis dalam buku tugasmu nanti di pertemuan yang sudah ke-10, maka tinggal difoto, dimasukkan di link. Oke, mohon maaf ya. Mari kita doakan orang tua kita, semoga beliau-beliau itu diberikan kesehatan, juga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.